Nah, terima kasih ya, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini di bagian ketiga, bagian akhir dari kuliah pengantar tentang desain dan rekayasa sosioteknik. Nah, ini kalau di slide sebelumnya saya bercerita bagaimana Bruno Latour dan Yusuf Adisalia dipengaruhi oleh John Dewey. Di sini saya sebenarnya sedang mencoba menerapkan bagaimana John Dewey itu diterapkan sebagai metode belajar kita. Ya. Nah, ini ya tadi ya, bahwa berapa quotes ya ini dari Easy Quotes ya, saya ambil dari John Dewey adalah education is not an affair of tale telling and being told ya. Jadi bukan hanya ngajarin tapi active and constructive process. Ya. Ini tahun 33 ya. Ya, udah lama banget, sudah hampir 100 tahun yang lalu. Ya, Mas Menteri ini bikin banyak kontroversi ya. Ya, salah satunya adalah membawa MBKM ya. Wah, luar biasa karena sistemnya diobrak-abrik semua dan resistensinya tinggi segala. Tapi ini suatu menarik ya. Di endgame-nya Pak Gita Wirjawan dia bilang bahwa kok kekeh banget sih gitu loh ya, siap dihujat demi bela generasi berikutnya gitu ya, gitu. Dan kalau saya menggunakan ANT maka justru kontroversi dari Mas Menteri ini langsung berpengetahuan ya, karena di situ kita lihat relasi-relasi Mas Menterinya untuk bikin kontroversi itu apa saja ya. Jadi buat nanti teman-teman yang mungkin akan mencoba untuk pelan-pelan mempelajari ANT gitu, ada syarat ya, dua syarat dalam mempelajari ANT. Yang pertama adalah peka ya, peka, perkuat antena ya. Yang kedua adalah tidak boleh emosional ya, tidak boleh baper. Jadi kalau lagi emosi dudukkan dulu ya, nggak boleh emosi untuk melihat kerumitan. Karena sesuatu yang rumit itu akan tambah rumit kalau yang membaca lagi rumit, lagi rungsing. Jadi tinggalkan dulu supaya kerumitan. Jadi saya banyak juga melihat kritik-kritik terhadap Pak Nadiem ini cenderung emosional. Jadi akhirnya tidak melihat lebih esensi apa sih yang diperjuangkan Nadiem gitu, gitu ya. Tendensius tadi ya, tendensius gitu. Nah, saya coba melihat dengan lebih jernih karena saya dapat informasi di belakangnya Nadiem juga banyak profesor-profesor yang progresif. Ini nggak mencoba mendapatkan bahwa ternyata ada kaitannya antara MBKM dengan progressive learning ya. Progressive learning ini adalah istilah yang digunakan John Dewey. Learning by doing lah. Jadi saya menduga ya, meskipun memang nanti harus diverifikasi lebih lanjut, saya menduga Pak Mas Menteri ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran progresifnya John Dewey. Artinya, menurut John Dewey yang diyakini oleh Mas Menteri, mahasiswa akan lebih banyak belajar jika dia aktif, jika dia terjun langsung mengalami sesuatu daripada duduk di kelas. Itu. Dan dia nekat, makanya 20 SKS mahasiswa harus belajar di luar kampus itu. Wah. Nekat betul gitu ya. Tapi di belakang nekat itu ada suatu kerangka ilmiah yang mungkin ya, saya masih harus menduga beberapa beberapa ini lagi, harus mengecek berapa lagi ya, berapa kali lagi adalah yang mungkin dipengaruhi oleh cara belajar John Dewey. Nah, ini ada di YouTube, jadi kalau ada teman-teman tertarik apa itu John Dewey, nggak saya putar di sini, tapi ini cukup bagus ya. Learning by doing ya, ada empat dari sini, ada empat cara berpikir nih yang beberapa sekolah-sekolah bagus ya, sekolah dasar, terutama sekolah dasar. Kalau saya mengamati pendidikan di Bandung aja, yang punya idealisme itu masih pada tataran sekolah dasar ya. Ada beberapa sekolah SMP yang mencoba menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih non konvensional ya, nggak belajar gitu-gitu aja ya, belajar yang lebih memberikan experience. Tapi kalau SMA, apalagi kuliah, itu belum banyak ya, belum banyak yang perguruan lembaga pendidikan yang mengeksersis itu. Loh kok Pak Agus tahu? Ya kan anak saya pernah SD SMP. Ya kan dulu mau nyari ya, saya pernah nyari anak saya SD ini bagus SD di sini. Wah, ini bagus tapi nanti kalau nggak keterima SMP gimana? Karena SMP-nya nggak belum bagus ya, masih pendidikannya masih konvensional, guru ngajari gitu ya. Nah, itu si sulung namanya. Begitu si kembar yang nomor dua, SMP sudah ada SMP yang bagus. Jadi masukkan SD yang bagus, masukin SMP yang bagus. SMA-nya berantakan. Gitu deh. Kuliahnya ya kuliah untuk di kuliah di apa di kampus bapaknya ya. Jadi kalau malam-malam pada nangis, ini oh, sekolah gini itu yang ini adalah ibunya ya. Enggak gitu. Di apa eh, saya dan istri saya harus mengajari anaknya untuk bagaimana how to learn dalam suatu lembaga pendidikan yang dalam tanda kutip di Indonesia belum ideal ya. Oke, nah idealnya adalah seperti ini nanti John Dewey dan menurut saya kalau saya membaca YouTube dua itu adalah ya seharusnya pendidikan seperti itu gitu ya. Ya paling nggak di kelas inilah dengan beberapa orang saya coba terapkan ya. Kuliah boleh datang kapan saja, yang nggak datang boleh dengerin. Absen juga absen ya, boleh apa nggak boleh nitip absen nggak boleh karena nitip absen itu kan bohong ya nggak boleh.
Jadi kalau nggak datang, izin aja sama dosennya, nanti saya yang nitipin absen. Gitu. Gitu. Jadi memang datang apa belajar itu karena kesukaan ya, bukan karena tugas. Kalau tugas kan ya nggak belajar nanti ya, juga ngerjain tugas gitu ya, kerja. Gitu. Apa kalau apa ada senior saya yang sempat jadi pejabat dan sempat tersangka berbagai kasus gitu ya, hampir beliau tuh selamat itu dinasehati sama ahli hukum, Bapak yang penting boleh salah, nggak boleh bohong. Beliau selamat ya akhirnya lolos dari berbagai jeratan-jeratan hukum ketika beliau jadi pejabat. Dan itu mestinya itu yang didatangkan di perguruan tinggi ya, nggak boleh nyontek ya. Boleh nggak lulus tapi nggak boleh nyontek ya. Boleh salah karena nggak lulus kan salah ya, tapi nggak boleh bohong ya. Kalau bohong sekali gitu, tapi kalau salah itu ya seperti yang kita lihat kemarin ya, kalau orang salah jujur malah dikasih hukuman ringan ya ada ya, karena dia jujur dan jadi justice kolaborator gitu ya. Itu dari prinsip boleh salah tapi nggak boleh bohong gitu. Dulu Nabi Muhammad pertama kali juga gitu kan. Saya mau masuk Islam tapi saya nggak mau ini, nggak mau ini. Ya sudah, terserah. Tapi kamu nggak boleh bohong sama saya gitu loh. Nah, gitu. Nah, ini yang cukup menarik ya, yang nanti ada kritikannya dengan sebetulnya lagi dibutuhkan mahasiswa ya. Jadi kenapa saya menggunakan latur dan akan apa hubungannya ANT dengan critical thinking? Hubungannya di John Dewey ini nanti ya, gurunya latur juga ya, gurunya latur dan dia menginspirasi dari critical thinking. Jadi sebelum kita bicara critical thinking, maka John Dewey ini menyebutkan istilah yang disebut reflective thinking. Nah, ini agak berbeda dengan pendidikan yang mungkin di Indonesia lebih banyak yang harus bisa ini, harus bisa ini. Kalau melihat dari reflective thinking-nya John Dewey, pendidikan itu adalah saya ngerti apa ya, ya gitu ya. Oke, oh kayak gini karena ini seperti ini sini. Jadi suatu pemahaman yang tumbuh dari si anak didik itu sendiri. Gitu. Jadi tidak dipaksa mengikuti suatu standar tertentu yang di luar dari anak didik itu. Gitu. Kalau ada standar tertentu, itu sebenarnya adalah industri tadi. Industri kan nggak mungkin nggak ada standar kan, gitu. Nah, pertanyaan berikutnya kan industri itu tahun 80-an ya, harus industri kuat ya. Sekarang kan industrinya udah geser-geser. Gitu. Makanya critical thinking menjadi penting karena itu industrinya udah bergeser. Ya. Pendidikan yang sangat deterministik itu karena tuntutan industri saat itu tahun 80-an ya, puncak-puncaknya gitu. Harus gini, harus gini, harus bisa begini nih, harus bisa begini nih, harus industri mengadakan seperti itu. Nah, sekarang setelah tembok Berlin selesai, kemudian komputer dan internet berkembang, industri menjadi fluid. Jadi harus bisa kayak gini, capai, tapi lebih dari situ saya harus ngapain ya? Nah, gitu. Karena setelah kompetensi dasar tercapai, setelah itu dunia apa hidupan lebih rumit lagi di situ. Bahkan ada istilah yang lebih depth dari sekedar reflektif yaitu refleksif. Ini saya dapat dari Pak Sony Yuliar ya, quotes-nya ya. Salah satu kelemahan modernisme adalah kurangnya refleksif. Ya kalau teman saya di fisika itu dulu pernah shut up and calculate, jadi nggak boleh berfisika, fisika itu nggak boleh berfilsafat gitu. Ini materinya kenapa ya? Kenapa kayak gini ini? Ah, setelah hitung aja lah gitu. Nah itu deterministik tuh kayak gitu. Akhirnya kurang refleksif ya. Kita ngitung apa-apa, apa eh, apa kita menghitung untuk apa gitu ya. Itu di fisika saya nggak pernah diajari gitu. Bahkan lucunya ada beberapa yang sudah saya sebut sebelumnya adalah beberapa orang anak cerdas dididik untuk jadi fisikawan handal supaya dapat hadiah Nobel gitu. Ya, padahal kalau saya pelajari betul, pemenang-pemenang hadiah Nobel Fisika, niatnya nggak pernah untuk dapat hadiah Nobel, niatnya adalah bagaimana ilmunya bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, setelah banyak bermanfaat, berdampak, baru hadiah Nobel itu diberikan. Ini bagaimana, saya kenapa, misalnya contoh ya, saya adalah ini penemu ini biru dulu ya, apa, LCD warna biru itu. Gagal menemukan gagal terus sampai diajak teman-temannya itu, oh nggak akan berhasil kamu itu. Enggak, saya harus menemukan ini. Kenapa? Kalau ini ketemu, orang lain akan banyak yang termanfaatkan. This is reflexive thinking ya dalam si pemenang Nobel untuk yang penemu karena elemen LED biru ya. Jadi penuh perenungan. Jadi ini manfaat buat kuliah dalam membawa platform teoritis ya. Critical thinking itu terutama buat mahasiswa yang nanti adalah akan apa terjun ke masyarakat karena katanya ya informasinya dan ini beberapa juga saya dengar langsung dari beberapa alumni ya, anak saya sendiri lah bahwa kemampuan atau keterampilan berpikir kritis atau critical thinking itu banyak dicari oleh talent seeker ya. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata tidak ada definisi tunggal ya. Jadi penafsiran dari pengguna lulusan itu tentang critical thinking itu macam-macam ya.
Gitu. Nah, itu hanya bagian, tapi saya akan tarik ke dalam platform yang lebih teoritis, yaitu aktor network teori ya. Jadi supaya agak jelas duduknya dari ada John Dewey, ada Yuswadi Salia, ada Bruno Latour. Karena saya di sini platform teorinya adalah yang paling kuat dari tiga dan paling kiwari, yang paling kontemporer dari tiga itu adalah Bruno Latour ya, gitu. Nah, nanti kasusnya yang dipilih bisa merancang, bisa merefleksikan, atau bisa meneliti. Dan ini adalah course content ya yang akan saya sampaikan karena ini memang perkuliahan yang apa resmi, sehingga tanggung jawab saya adalah selalu harus memberikan materi ajar ya. Dan ini sedang saya siapkan untuk nanti akan ada rekamannya supaya bisa asinkronus sehingga mahasiswa yang nggak ada ini nyoba ya kuliah kuliah ala namanya MOOC ya di MIT itu sudah saya sendiri beberapa sering ditawari untuk ikut MOOC Massive Open Online Course. Jadi MIT di sana dan mungkin udah beberapa universitas lain sudah membuat ITB sudah mau membuat itu ya, cuma belum belum kejadian. Saya termasuk yang salah satu yang dulu ikut program itu, masih belum follow up lagi ya, masih istilahnya belum nendang lah ya, berapa masih ada pergerakan-pergerakan yaitu membuat materi kuliah yang bisa bersifat asinkronus. Jadi siapapun, dimanapun, dan kapanpun ya, itu bisa ikut materi kuliah dari yang diberikan oleh dosen-dosen ITB. Jadi tidak lagi diikat oleh kelas, tidak diikat oleh jadwal, dan tidak diikat lagi oleh ini apa peserta ya pendaftaran. Jadi, ya. Jadi mungkin bagi yang sit in sekarang masih uji coba, tapi kalau banyak yang sit in tahun depan bisa juga saya approach supaya lebih institusional nanti ya. Di ITB sudah membuka jalan untuk itu ya. Jadi siapapun, dimanapun dan kapanpun bisa ikut perkuliahan dari ITB. Karena MIT sudah bisa kayak gitu. Nah, itulah akhir dari kuliah saya yang terstruktur ini, karena ini akan jadi rekaman yang eh, akan ditayangkan di YouTube dan bisa dilihat oleh mahasiswa yang tidak bisa hadir saat ini di tempat ini atau yang tidak apa ya, tidak ikut kuliah ini saat ini. Gitu.